Halo, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya. Ada sebuah obrolan ringan yang mau saya sampaikan terkait dengan istilah teori konspirasi. Sebenarnya sepanjang masa, sepanjang zaman, ya, dari berbagai peristiwa selalu ada versi konspirasi dari segala sesuatu. Ya, misalnya cerita pendaratan manusia di bulan. Itu kan ada versi konspirasinya bahwa sebenarnya pendaratan di bulan itu tidak pernah ada. Itu cuma konspirasi NASA dan Amerika untuk membohongi orang-orang sedunia gitu kan. Kemudian apalagi ada banyak contoh. Nah, sekarang yang agak ngetren ini tentang COVID-19. Ini katanya berdasarkan teori konspirasi, ini virusnya dibuat oleh orang dan termasuk mengerucut misalnya pada nama Bill Gates. Bill Gates yang buat, kemudian nanti dia ciptakan vaksinnya, dan dengan cara itu dia bisa jualan vaksin, ya. Ada banyak contoh lain. Ya. Saya mau luruskan satu hal dulu tentang pengertian banyak orang yang keliru tentang apa itu teori. Pertama, ada kesan seolah-olah teori itu sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau ada orang ngomong sesuatu begini, terus ada orang ngomong, alah itu mah teori, kenyataannya beda. Itu keliru. Keliru definisi tentang teori. Nanti akan saya jelaskan apa itu teori menurut sains. Atau yang kedua tadi, rekaan-rekaan. Orang mengira teori itu adalah sesuatu yang direka-reka, ya, ditebak-tebak gitu ya. Kalau ini begini, nah kemudian disebut teori, ya. Dugaan-dugaan yang disambung-sambungkan itu teori. Ini nanti kaitannya dengan konspirasi itu lebih ke definisi ini. Itu definisi yang salah. Teori itu kalau dalam sains itu bukan reka-reka. Teori itu disusun bukan asal-asalan. Dan tidak banyak teori sebetulnya. Kalau dalam sains ilmu alam tuh jumlah teori itu nggak banyak. Ya. Teori itu menyangkut sesuatu yang besar, gejala alam yang besar yang dirumuskan. Nah, yang paling penting di sini perumusannya bukan berdasarkan reka-reka, ya. Perumusannya disusun berdasarkan bukti. Bukti-bukti ilmiah, ada sederet bukti-bukti ilmiah. Ya. Nah, bukti-bukti ini dirangkai menjadi sebuah narasi, atau katakanlah sebuah story, sebuah cerita yang bersambungan, ya, bersambungan sehingga menjadi satu potret yang besar. Itu yang disebut dengan teori. Misalnya teori atom. Nah, kalau teori atom ini karena emang dikembangkan dulu banget, pada awalnya memang ada bagian duga-duga, ya. Misalnya teori atom Dalton itu kan, ada benda, ya, kemudian dirumuskan begini. Waktu Dalton merumuskan teori itu mungkin belum banyak bukti eksperimennya, tapi kemudian segera teori itu dikoreksi, kemudian ditemukan elektron. Tadinya kan atom itu dikira unit yang paling kecil, nggak ada yang lagi yang lebih kecil dari atom. Ternyata ada elektron, ya. Kemudian dari situ digambarkanlah model atom, ya, teori bahwa atom itu sebuah benda pejal yang di dalamnya banyak elektron bertaburan kayak roti kismis gitu ya, sebuah roti yang dalamnya ada kismis. Kemudian ternyata itu pun salah oleh Rutherford,
dikoreksi, ya. Kemudian nanti ada teori atom Bohr dan seterusnya, berkembang memang, ya. Kemudian teori evolusi. Evolusi itu ada begitu banyak varian spesies, ada yang mirip dengan ini dikelompokkan begini dan seterusnya. Ada varian spesies. Kemudian kita bertanya, bagaimana spesies ini terjadi, kok bisa banyak begini? Nah, kemudian dilakukanlah berbagai pengamatan. Ada yang mengamati fosil, ya. Ada yang mengamati varian benda hidup dalam satu lingkungan tertentu. Kalau kita baca ceritanya kan di Galapagos itu, ya. Galapagos itu di mana ada variasi habitat, dan ternyata dari variasi habitat itu makhluk hidup yang sejenis itu mengalami perbedaan, menunjukkan perbedaan. Ya, dari situ kemudian disimpulkan bahwa makhluk-makhluk ini berevolusi, berubah, merespon kepada berbagai situasi di lingkungannya. Ya, kemudian kita kenal dengan istilah seleksi alam. Ya, saya tidak akan bahas detail-detail soal ini, tapi intinya adalah teori itu disusun berdasarkan observasi, berdasarkan fakta-fakta. Fakta-fakta inilah yang dihubungkan, ya, menghubungkannya tentu saja dengan kaidah-kaidah sains. Dan yang tidak kalah penting, teori itu dikoreksi berdasarkan bukti-bukti baru. Ada orang yang melakukan riset ilmiah tentang itu. Dan bukan sekedar hanya ada orang, tapi ada begitu banyak orang yang melakukan riset ilmiah tentang itu. Ini yang disebut dengan teori, ya. Nah, menariknya lagi, ketika teori dimodifikasi atau dikoreksi, itu tidak serta-merta teori yang lama itu dikatakan salah. Ya, misalnya teori gravitasi itu dirumuskan oleh Isaac Newton, ya, dengan persamaan gravitasinya yang terkenal itu. Pertama, itu dirumuskan berdasarkan begitu banyak hasil pengamatan, dan pada zamannya itu konsisten dengan berbagai hasil pengamatan, ya. Sehingga tercetuslah teori itu. Tapi kemudian oleh Einstein dikoreksi berbasis pada satu fakta tertentu, yaitu keanehan pada orbit planet Merkurius. Sekali lagi detailnya saya nggak akan bahas. Nah, Einstein kemudian menciptakan atau merumuskan teori baru. Tapi dengan adanya teori Einstein ini tidak serta-merta teori gravitasi Newton itu dikatakan salah. Teori gravitasi Newton itu sampai level tertentu masih bisa dipakai, ya. Nah, balik lagi, sekali lagi, teori bukan reka-rekaan asal-asalan, tapi produk dari hasil mengumpulkan fakta, ya, mengumpulkan fakta, dan pengumpulan fakta itu dilakukan oleh begitu banyak ilmuwan sepanjang zaman, ya, kira-kira secara general dari abad ke-18 sampai sekarang, dari abad ke-17 sampai sekarang itu masih terus dikumpulkan fakta-faktanya, diuji, direvisi. Itu namanya teori. Jadi teori itu bukan asal-asalan, bukan ngarang-ngarang, bukan ngawur-ngawuran. Juga bukan sesuatu yang antara fakta di lapangan dengan rumusan di atas kertas berbeda. Salah. Teori itu justru yang dirumuskan di atas kertas itu sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Ya, ada yang disebut dengan theoretical calculation yang menunjukkan sedikit perbedaan dengan apa yang ada di lapangan. Kenapa? Theoretical calculation biasanya mengabaikan faktor-faktor yang rumit,
Ya, ada dibuat asumsi-asumsi tertentu, dibuat penyederhanaan, kita andaikan ini tidak ada, kalau ini tidak ada, maka keadaannya akan begini. Tapi kenyataannya ada sedikit gini, karena ada faktor ini. Selalu ada penjelasan kenapa perumusan misalnya hasil kalkulasi berbeda dengan ini, dengan hasil yang diamati secara eksperimen. Selalu ada penjelasan soal itu. Ya, jadi bukan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan lapangan. Justru sebaliknya, teori itu harus sesuai dengan kenyataan lapangan. Nah, sekarang apa itu ceritanya konspirasi? Saya nggak tega saya nyebutnya sebagai teori. Konspirasi itu bicara tentang sesuatu dugaan-dugaan. Ya, dugaan-dugaan imajinatif ketika orang tidak menemukan jawaban atas sesuatu. Misalnya kembali ke soal COVID-19. Ya, ini kan awalnya dari cerita, saya juga nggak begitu detail mengikuti, tapi awalnya dari cerita Bill Gates yang sudah meramalkan bahwa kita perlu mengembangkan riset vaksin. Bisnis masa depan itu adalah bisnis vaksin. Ya, orang kemudian langsung, oh dari mana kok dia tahu? Kok dia bisa mengeluarkan pernyataan itu? Kalau Bill Gates itu mau jual vaksin, bodoh amat dia mau ngomong. Kita harus ngomong riset vaksin. Diam-diam aja. Bikin aja vaksinnya diam-diam, begitu orang udah banyak kena, jual sekarang. Dan sampai sekarang belum juga dijual kan. Kalau mau jual sekarang udah 3 juta orang yang kena. Ini gampang banget jual. Kenyataannya enggak, vaksinnya belum nongol, berarti memang belum ada. Kenapa orang kemudian jatuh pada konspirasi? Karena orang tidak menemukan penjelasan. Kok bisa Bill Gates itu kok kayak orang dari masa depan seolah-olah tahu bahwa akan ada wabah. Loh, nggak perlu Bill Gates untuk tahu bahwa akan ada banyak wabah. Itu sudah diramalkan oleh banyak ilmuwan, dan fakta di lapangan juga begitu. Ada SARS, ada MERS, ada flu burung, ada DB. Penyakit-penyakit yang mewabah, yang menular itu begitu banyak. Dan mungkin akan makin banyak. Karena apa? Ada perubahan lingkungan. Ya. Pada dasarnya virus itu memang gampang bermutasi. Yang tadinya dia hanya bisa menyerang hewan, mutasi sedikit pindah ke manusia sudah bisa, cocok DNA-nya. Ini sekali lagi tadi orang tidak menemukan penjelasan, kemudian orang mengarang. Orang yang tahu penjelasannya tidak akan mengarang dan tidak akan percaya dengan teori konspirasi itu. Yang percaya ini orang yang gumunan, kalau orang Jawa bilang. Kenapa? Oh, dia nggak tahu. Kenapa kok Bill Gates bisa tahu? Orang yang tahu tentang virus, tentang penyakit menular, oh memang udah biasa. Omongan begitu udah biasa, wajar. Ya. Kemudian orang menghubungkan antara fakta ini dengan fakta ini. Tadi kita lihat, menghubungkan fakta ini dengan fakta ini dalam teori sains itu caranya adalah dengan melakukan riset, menemukan fakta baru sehingga didapatkan hubungan, atau melakukan perhitungan matematis sehingga dapatkan hubungan. Nah, dalam teori konspirasi yang menghubungkan itu apa? Imajinasi liar. Imajinasi liar aja, oh kalau begini begini, kalau begini begini. Kelihatannya logis, ya. Tapi enggak ada basis faktanya. Sekarang kalau kita tanya, apa buktinya teori konspirasi? Semua orang bilang, ya namanya konspirasi nggak ada bukti. Kalau ada bukti bukan teori konspirasi lagi, itu udah fakta jadinya kan. Kita nggak bisa mengumpulkan buktinya, kami nggak bisa menyodorkan buktinya karena ini rahasia. Lah kalau ini rahasia, kenapa lu bisa ngomong? Kan lucu. Oh ini rahasia, memang nggak dibuka buktinya. Lah kalau nggak bisa dibuka buktinya, kamu ngomong dasarnya apa? Imajinasi liar doang.
itu hanya cocok untuk dijadikan cerita film, cerita komik, cerita novel, dijual ke bioskop, laku lah. Tanpa ada bukti, kita tidak bisa menyebutnya teori. Ya kelihatannya enak dibaca, kelihatannya make sense, masuk akal. Akal orang yang tidak tahu. Jadi ini loh, sesuatu itu bisa saja dilogikakan. Kita berlogika itu ada dua. Proses berlogika itu ada dua. Logikanya, proses nalarnya. Yang kedua, informasi yang diolah. Proses nalarnya bisa saja dengan ini dia seolah-olah benar. Tapi premisnya salah. Maka kesimpulannya salah. Jadi orang yang mati-matian, coba deh, ini tadi ada yang nyelonong itu sih, siapa, Jering, datang ke wall saya ngomong soal konspirasi begini beber semua, ngomong satu arah. Begitu kita minta konfirmasi tentang fakta yang dia beberkan, nggak bisa kan si konspirasi akhirnya muter sana sini, ujung-ujungnya maki orang, nuduh orang bodoh dan sebagainya. Nah ini ciri-ciri penganut, orang-orang yang percaya teori konspirasi. Jadi kalau Anda ingin memahami sesuatu, pahamilah dengan jalur yang benar. Ya, dengan jalur yang benar. Nah, teori konspirasi itu diawali dengan membuat kita tidak percaya dengan apa yang beredar. Ya, kan umum tuh dalam teori konspirasi. Ya, media-media dikuasai si anu. Ya, nanti maka semua kita diarahkan untuk percaya sama ini. Lah sama aja, teori konspirasi lebih parah lagi. Anda diarahkan untuk percaya pada teori mereka, imajinasi mereka, sama aja. Ya kan? Diruntuhkan untuk tidak percaya. Orang sampai kan bahkan bilang tidak percaya pada jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah itu dikuasai ini. Lah kalau jurnal ilmiah nggak dipercaya, Anda mau ngomong berdasarkan apa? Ya kan? Jadi teori konspirasi itu bukan teori sains, bukan teori ilmiah. Itu adalah imajinasi liar. Ya kalau masih mau percaya ya silakan. Tapi sekali lagi, jangan dirusakkan dengan istilah teori sains. Itu nggak ada teori. Itu nggak pantas disebut teori. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan.